Aku tidak pernah percaya cerita tentang hutan yang bisa menyesatkan manusia. Bagiku, pohon tetaplah pohon dan jalan tetaplah jalan. Sampai malam itu, saat aku berdiri sendirian di tengah hutan yang terlalu sunyi untuk disebut normal. Angin berhenti berhembus, serangga menghilang, dan langkah kakiku terdengar seperti bukan satu-satunya suara di sana. Lalu, di antara gelap dan kabut yang menggantung rendah, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Bukan teriakan, bukan suara asing, tapi panggilan pelan, tenang, seolah datang dari seseorang yang sangat kukenal. Masalahnya satu, aku datang ke hutan itu sendirian. Saat suara itu memanggil lagi, lebih dekat dari sebelumnya, aku sadar satu hal yang membuat darahku membeku. Suara itu terdengar persis seperti suaraku sendiri. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak lagi berjalan di tempat yang seharusnya. Selamat datang di Bisikan Malam. Sebuah ruang sunyi tempat cerita-cerita yang tak pernah selesai berbisik. Pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dan kisah nyata yang mungkin seharusnya tidak pernah terjadi. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan perlahan, di saat malam semakin larut dan dunia mulai hening. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah malam ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar channel Bisikan Malam bisa terus bertahan dan menyampaikan kisah-kisah yang kerap terpendam dalam gelap. Dukungan kecil dari kalian adalah alasan terbesar mengapa bisikan-bisikan ini terus hidup. Dan kini, tarik nafas perlahan, matikan lampu jika berani, dan mari kita mulai cerita malam ini bersama. Perjalanan itu bermula dari sebuah keputusan sederhana yang seharusnya tidak pernah kuambil. Hari sudah menjelang sore ketika aku tiba di pinggir desa kecil yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Langit masih terang, meski matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya jingga yang seharusnya terasa hangat. Namun entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman yang sejak awal mengendap di dadaku. Aku hanya berniat memotong jalan. Jika mengikuti jalur utama, aku harus memutar cukup jauh. Sementara jalur hutan itu, menurut peta, hanya memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan kaki. Masih sore, pikirku saat itu. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Beberapa warga desa memperhatikanku ketika aku berdiri ragu di dekat mulut hutan. Tatapan mereka aneh. Bukan tatapan orang asing yang penasaran, melainkan tatapan penuh pertimbangan, seolah mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Hingga akhirnya, seorang bapak tua mendekat dengan langkah tertatih. "Kamu mau lewat alas itu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, sedikit tersenyum untuk menutupi rasa canggung. Bapak itu menghela napas panjang, lalu menatap ke arah pepohonan lebat di depanku. "Kalau bisa, cari jalan lain," katanya lirih. "Hutan itu tidak selalu mengembalikan orang dengan cara yang sama." Aku tertawa kecil, menganggap ucapannya hanya bagian dari cerita lama yang sering dilebih-lebihkan. Namun sebelum aku melangkah pergi, ia menambahkan satu kalimat yang hingga kini masih terngiang jelas di kepalaku. "Kalau di dalam nanti kamu dengar ada yang memanggil namamu," katanya sambil menatapku lurus, "jangan dijawab, jangan menoleh, apapun yang terjadi." Aku mengangguk asal, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah masuk ke jalur sempit di antara pepohonan. Saat itu, aku sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat itulah peringatan terakhir yang masuk akal dalam perjalananku. Awalnya, hutan itu tampak biasa.
Pohon-pohon tinggi menjulang dengan dedaunan rapat. Cahaya matahari masih bisa menembus sela-selanya. Tanah lembab, aroma kayu basah, dan suara langkah kakiku sendiri menemani perjalanan. Bahkan sempat terlintas di benakku bahwa cerita warga desa mungkin hanya mitos untuk menakut-nakuti orang luar. Namun semakin jauh aku melangkah, suasana perlahan berubah. Jalur setapak mulai menyempit. Tanah terasa lebih dingin. Dan meski matahari seharusnya belum sepenuhnya tenggelam, cahaya di sekitarku meredup jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Jalan masuk hutan sudah tidak terlihat. Yang ada hanya barisan pohon serupa, berdiri rapat seperti tembok hidup. Ada perasaan aneh, seolah hutan itu menutup pintunya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, gumamku pelan. Lalu aku melanjutkan langkah, tanpa sadar bahwa setiap langkah ke depan adalah langkah menjauh dari dunia yang kukenal. Saat itulah, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan keyakinan aneh bahwa aku sedang diperhatikan. Dan tanpa kusadari, perjalanan yang kuanggap singkat itu telah berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa kulupakan. Aku tidak tahu sejak kapan hutan itu mulai terasa berbeda. Yang ku tahu, perubahan itu terjadi begitu pelan, sampai aku menyadarinya saat semuanya sudah terlanjur. Langkah kakiku melambat, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu dalam udara yang membuat tubuhku enggan bergerak terlalu cepat. Suasana di sekitarku menjadi aneh, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan gesekan dedaunan pun hampir tak terdengar. Padahal sebelumnya hutan ini terasa hidup. Aku berhenti berjalan. Di saat itulah aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku merinding. Sunyi itu terasa disengaja, seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas bersamaku. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin aku hanya terlalu fokus pada pikiranku sendiri. Mungkin aku hanya lelah. Namun saat aku kembali melangkah, suara langkah kakiku terdengar aneh, lebih berat, lebih lambat, dan seperti ada jeda yang tidak sinkron. Aku berhenti lagi. Dan di detik itulah, aku merasa yakin. Langkah yang kudengar bukan hanya satu. Aku menoleh ke samping, lalu ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batang-batang pohon yang berdiri kaku dengan jarak yang terasa terlalu seragam, terlalu rapi, seperti disusun ulang. Jalur setapak yang kuikuti sejak awal kini nyaris tak terlihat, tertutup daun kering dan akar yang menjalar. Aku mencoba mengingat arah. Aku yakin tadi aku berjalan lurus, tapi setiap kali aku memilih satu arah dan berjalan beberapa menit, pemandangan di depanku selalu terlihat sama. Pohon yang bengkok ke kiri, batu besar di sisi kanan, akar melintang di tengah jalur. Aku berputar dan melihat hal yang sama lagi. Dadaku mulai terasa sesak, keringat dingin mengalir di pelipisku meski udara semakin dingin. Aku mengeluarkan ponsel, berharap sinyal masih ada. Layar menyala, namun penunjuk arah berputar tak menentu, seolah kompas di dalamnya kehilangan akal sehat. Tenang, kataku pada diri sendiri. Namun suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti bukan aku yang mengucapkannya. Aku kembali berjalan, kali ini lebih cepat, tapi setiap langkah justru membuat hutan terasa semakin rapat. Dedaunan di atas menutup cahaya terakhir matahari, membuat sekelilingku berubah menjadi warna hijau gelap yang muram. Bayang-bayang panjang menjalar di tanah, seolah mengikuti pergerakanku. Lalu di tengah langkah tergesa itu, aku mendengarnya. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya suara pelan, nyaris seperti bisikan, datang dari arah yang tidak bisa kutentukan. Aku berhenti,
Jantungku berdetak kencang. Aku menahan napas, berusaha memastikan apakah itu hanya imajinasiku. Beberapa detik berlalu, hutan tetap diam. Aku hampir meyakinkan diriku bahwa aku salah dengar. Hingga suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, aku yakin suara itu memanggil namaku. Bulu kuduku berdiri seketika. Tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang menahan setiap otot agar tidak bergerak. Aku teringat kembali ucapan bapak tua di desa. Kalimat yang tadi kuanggap remeh, kini kembali dengan bobot yang mengerikan. Kalau namamu dipanggil, jangan menoleh. Suara itu datang lagi, masih memanggil dengan nada yang tenang, terlalu tenang. Aku menelan ludah, memejamkan mata dan berdiri diam di tengah hutan yang tiba-tiba terasa jauh lebih sempit dari sebelumnya. Dan saat itulah, aku mulai menyadari satu hal yang membuat rasa takutku berubah menjadi panik perlahan. Hutan ini tidak hanya membuatku tersesat. Ia mulai menyadari keberadaanku. Aku berdiri kaku di tengah hutan, seolah tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Suara itu masih menggantung di udara, tidak keras, tidak memaksa. Justru itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Ia terdengar tenang, nyaris lembut, seperti seseorang yang memanggil dari kejauhan dengan penuh kesabaran. Aku menahan nafas. Jantungku berdetak begitu keras hingga kupikir suara itu pasti terdengar oleh apapun yang ada di sekitarku. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin pikiranku terlalu lelah. Mungkin ketakutanku mulai bermain-main dengan logika. Namun ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Suara itu bukan suara asing. Nada bicaranya, cara menyebut namaku, jeda di antara setiap suku kata. Semua itu terasa akrab. Aku mengepalkan tangan, kukuku menekan telapak hingga perih. Aku butuh rasa sakit untuk memastikan bahwa aku masih sadar. Mataku terbuka lebar, menatap lurus ke depan, menolak refleks alami tubuhku yang ingin menoleh ke arah sumber suara. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, dan kali ini ia berbicara lebih panjang. "Kenapa kamu diam?" bisiknya. Suaranya membuat tenggorokanku tercekak, karena kalimat itu diucapkan dengan intonasi yang sama persis seperti caraku berbicara pada diriku sendiri. Aku menggeleng pelan, meski tidak tahu kepada siapa. Keringat dingin mengalir di sepanjang tulang belakangku. Udara terasa berat, seperti ada tekanan yang menekan dadaku dari segala arah. Ini tidak nyata, gumamku lirih. Namun suaraku sendiri terdengar rapuh, tidak meyakinkan. Di antara pepohonan, aku mulai melihat sesuatu bergerak. Bukan sosok utuh, hanya bayangan. Kadang tinggi, kadang pendek. Kadang diam, kadang berpindah tempat saat aku berkedip. Aku menutup mata sejenak, berharap saat kubuka kembali semuanya menghilang. Namun ketika mataku terbuka, hutan itu justru terasa semakin dekat. Pepohonan seolah condong ke arahku, akar-akar di tanah tampak seperti urat hidup yang perlahan bergerak. Dan suara itu kini terdengar seolah berasal dari banyak arah sekaligus. "Bukankah kamu capek? Bukankah kamu tersesat? Kalau kamu menoleh, aku bisa membantumu." Aku mulai gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ada bagian dalam diriku yang hampir percaya. Suara itu tidak mengancam, tidak marah, tidak menakut-nakuti. Ia terdengar peduli, dan justru disitulah letak bahayanya. Aku teringat wajah ibuku, suara sahabatku, kenangan-kenangan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Lalu suara itu berubah lagi. Kini ia memanggil namaku dengan nada yang lebih emosional, lebih personal, seolah tahu tepat apa yang ingin ku dengar.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Dan di tengah kesendirian itu, ada sesuatu yang menawarkan kehadiran. Tubuhku hampir berbalik, leherku menegang. Sedikit saja aku menoleh. Tiba-tiba, ingatan tentang bapak tua itu kembali. Tatapannya, nada suaranya, kalimat yang ia ucapkan tanpa ragu. Kalau namamu dipanggil, jangan menoleh. Aku menarik nafas panjang, lalu berteriak sekuat tenaga, bukan ke arah suara itu, tapi ke dalam diriku sendiri. Ini bukan kamu, bisikku dengan sisa keberanian yang kupunya. Suara itu terdiam. Hutan kembali sunyi. Namun sunyi kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih menunggu. Dan dalam keheningan itu, aku sadar satu hal yang membuat ketakutanku semakin dalam. Sesuatu di hutan ini tidak hanya memanggil, ia sedang mencoba menggantikanku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana setelah suara itu menghilang. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Dan hutan tetap diam, seolah menungguku membuat kesalahan berikutnya. Aku mencoba berjalan lagi. Langkah pertama terasa berat, seakan kakiku menjejak tanah yang bukan lagi tanah. Permukaannya terasa lunak, hampir seperti bernafas di bawah telapakku. Aku menggeleng keras, memaksa pikiranku kembali ke logika, meski logika itu sendiri mulai terasa rapuh. Aku berjalan tanpa arah yang jelas. Kiri dan kanan tak lagi berarti. Depan dan belakang kehilangan makna. Pepohonan yang kulalui tampak berulang. Batang dengan luka panjang di sisinya. Dahan patah yang menggantung rendah. Batu besar yang bentuknya menyerupai kepala manusia. Aku yakin aku pernah melewati semua ini sebelumnya. Bukan sekali, bukan dua kali. Dadaku mulai sesak. Aku berhenti, menunduk, mencoba mengatur nafas. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Bayanganku sendiri terlihat terlambat bergerak. Ketika aku mengangkat kepala, bayangan itu masih menunduk. Ketika aku melangkah, ia baru bergerak sesaat kemudian. Aku memejamkan mata, berharap ini hanya ilusi akibat kelelahan. Namun saat kubuka kembali, bayangan itu tersenyum. Aku mundur tersentak, hampir terjatuh. Nafasku terenah, tenggorokanku kering. Di sekelilingku, udara berubah semakin dingin. Namun bukan dingin biasa, dingin yang menusuk hingga ke tulang, hingga ke dalam pikiran. Langit di atas pepohonan tidak lagi menunjukkan warna senja. Tidak gelap, tidak terang. Hanya abu-abu pucat seperti kain lusuh yang direntangkan tanpa batas. Aku mencoba berteriak, namun suaraku terdengar teredam, seolah tertelan sesuatu sebelum sempat menjauh dari bibirku. Bahkan gema pun tidak ada. Kemudian, waktu mulai berperilaku aneh. Aku merasa berjalan lama, sangat lama, namun tubuhku tidak lelah. Aku merasa berhenti sebentar, namun pikiranku seperti terlewat jauh. Ingatan bercampur. Aku melihat diriku kecil berlari di halaman rumah. Aku melihat wajah orang-orang yang sudah lama tidak kutemui. Semua muncul tanpa urutan, tanpa sebab. Dan di sela-sela itu, suara itu kembali. Bukan memanggil, bukan membujuk. Ia berbicara seolah kami sudah lama mengenal satu sama lain. Kamu di sini sudah lama. Dunia luar sudah berjalan tanpa kamu. Aku menutup telinga, berjongkok di tanah. Namun suara itu tidak datang dari luar. Ia terdengar dari dalam pikiranku sendiri. Kalau kamu capek, katanya, kamu bisa berhenti. Aku bisa melanjutkan.
Kalimat itu membuatku gemetar, karena aku mulai mengerti maksudnya. Bukan aku yang dicari hutan ini, melainkan diriku yang lain. Versi yang menyerah, versi yang mau tinggal, versi yang siap digantikan. Di sekelilingku, bayang-bayang itu mulai muncul lebih jelas. Berdiri di antara pepohonan, tidak mendekat, tidak menjauh. Mereka hanya menonton. Aku merasa seperti berada di ambang sesuatu, bukan hidup, bukan mati. Sebuah tempat di mana pilihan sekecil apapun bisa berarti kehilangan segalanya. Air mataku jatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya sejak masuk hutan itu, aku benar-benar merasa aku mungkin tidak akan kembali. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa begitu kecil. Bukan kecil di hadapan hutan, melainkan kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sadar, dan lebih berkuasa daripada diriku. Aku terduduk di tanah yang dingin. Lututku gemetar, tubuhku nyaris tak punya tenaga untuk berdiri. Bayangan-bayangan itu masih ada, diam, mengelilingi dari kejauhan. Tidak mengancam, namun kehadirannya cukup untuk membuat pikiranku runtuh perlahan. Suara itu tidak lagi berbicara. Ia menunggu. Dan di tengah keheningan yang menekan itu, aku akhirnya menyadari satu hal. Selama ini, aku terus melawan dengan ketakutan. Padahal mungkin yang dibutuhkan bukan perlawanan, melainkan pengakuan. Aku menundukkan kepala. Tanganku gemetar saat menyentuh tanah. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke hutan itu, aku berbicara tanpa berharap jawaban. Aku salah, bisikku pelan. Salah karena masuk tanpa izin. Salah karena meremehkan. Kalau tempat ini bukan untukku, tolong, kembalikan aku. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada angin kencang, tidak ada suara gaib. Hanya satu hal yang berubah. Beban di dadaku perlahan mengendur. Udara yang tadi terasa berat mulai terasa bernafas. Dingin yang menusuk berkurang, dan bayangan-bayangan itu satu persatu memudar, seperti asap yang tersapu angin tak terlihat. Aku masih duduk, menunggu. Tak berani berharap, tak berani bergerak. Lalu aku mendengarnya. Bukan suara yang memanggil, bukan suara yang membujuk, melainkan suara alam. Daun bergesek, ranting patah, serangga malam mulai bernyanyi pelan. Hutan itu hidup kembali. Aku mengangkat kepala perlahan. Langit di atas pepohonan kini menunjukkan warna biru gelap, tanda malam hampir tiba. Namun kali ini, kegelapan itu terasa normal, tidak menekan, tidak memerangkap. Di hadapanku, muncul sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah jalan setapak. Tidak lebar, tidak terang, namun jelas. Hatiku berdebar. Aku berdiri perlahan, takut semuanya hanya ilusi terakhir sebelum benar-benar terjebak. Namun jalan itu tetap ada, tidak menghilang, tidak berubah. Aku melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Aku tidak menoleh ke belakang, aku tidak berlari. Aku hanya berjalan, fokus pada nafasku sendiri, pada suara kakiku yang kini kembali satu, bukan dua. Beberapa menit kemudian, cahaya lampu muncul di kejauhan. Kuning, hangat. Aku hampir menangis melihatnya. Dan ketika kakiku akhirnya keluar dari batas pepohonan, tubuhku lemas seketika. Aku terjatuh ke tanah terbuka, mencium udara desa yang terasa begitu nyata, begitu manusiawi. Orang-orang menemukan aku tidak lama kemudian. Mereka bilang aku hilang semalaman. Semalaman. Padahal bagiku, rasanya seperti jauh lebih lama. Saat aku menoleh ke arah hutan itu dari kejauhan, tidak ada apa-apa yang tampak aneh. Hanya pepohonan, hanya gelap. Namun aku tahu satu hal yang pasti. Sesuatu di dalam sana pernah mengenalku, pernah memanggilku, dan hampir mengambil tempatku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi meremehkan larangan. Tidak pernah lagi menganggap sunyi sebagai sesuatu yang kosong. Karena aku tahu sekarang, di beberapa tempat,
sunyi adalah cara mereka mendengarkan. Setelah semua yang kualami malam itu, ada satu pelajaran yang terus melekat hingga sekarang. Bahwa tidak semua jalan diciptakan untuk dilewati, dan tidak semua tempat terbuka untuk manusia. Kadang, alam tidak menolak dengan kekerasan. Ia memperingatkan lewat rasa tidak nyaman, lewat sunyi yang terasa terlalu dalam, atau lewat suara yang memanggil dengan nada yang seharusnya tidak ada. Dan ketika peringatan itu diabaikan, kita tidak selalu dihukum, melainkan diuji. Sejauh mana kita masih mengenali diri kita sendiri. Hormatilah alam, hormatilah batas yang tidak terlihat, dan jangan pernah meremehkan larangan, meski terdengar seperti cerita lama yang tidak masuk akal. Karena bisa jadi, larangan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar kita tetap pulang sebagai diri kita sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu dan berani mendengarkan kisah ini bersama Bisikan Malam. Jika cerita ini membuat kalian terdiam, merinding atau berpikir ulang tentang sunyi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan, agar bisikan-bisikan malam ini bisa terus menemani banyak orang. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita Bisikan Malam berikutnya. Dan ingat, jika suatu malam, di tempat yang terlalu sunyi, kalian mendengar nama kalian dipanggil, pastikan kalian tahu siapa yang memanggil.